Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan Soyu Jurnal, jurnal tentang pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi politik negara ASEAN. Berdasarkan letak geografisnya, negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Dengan demikian, negara tetangga kita adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations disebut juga Organisasi Negara-Negara Asia Tenggara. Tujuan didirikannya ASEAN tercantum dalam Deklarasi Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh 5 Menteri Luar Negeri pendiri ASEAN, yaitu ada Malik dari Indonesia, S. Rajaratnam Singapura, Narcisco Ramos Filipina, Thanat Khoman Thailand, serta Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kondisi politik negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Negara berbentuk republik dipimpin oleh seorang presiden, sedangkan negara berbentuk kerajaan dipimpin oleh seorang raja. Yang pertama, Indonesia, yang terkenal dengan peninggalan hewan purba yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu Komodo. Negara dengan bentuk pemerintahan republik, ibu kota Jakarta, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia. Filipina yang terkenal dengan negara agraris dengan sektor utama yaitu pertanian. Filipina memiliki bentuk pemerintahan republik, ibu kota Manila, mata uang peso, serta bahasa Filipino atau Tagalog sebagai bahasa resmi negara. Singapura yang terkenal dengan penghasilan tertinggi dari sektor perdagangan, industri, serta jasa karena memiliki pelabuhan laut dengan sarana prasarana yang sangat lengkap. Singapura memiliki bentuk pemerintahan republik, ibu kotanya Singapura, mata uang dolar Singapura, bahasa Cina Mandarin sebagai bahasa resmi. Tapi banyak warga dari Singapura menggunakan bahasa Inggris dan Melayu. Myanmar yang dulunya bernama Burma merupakan negara agraris atau sebutannya negara 1000 pagoda karena di sini banyak penyebaran agama Buddha. Myanmar memiliki bentuk pemerintahan junta militer dengan pemerintahan diktator militer. Ibu kota Naypyidaw, mata uang Kyat, dan bahasa Burma sebagai bahasa resmi. Vietnam memiliki bentuk pemerintahan republik sosialis dengan ibu kota di Hanoi, mata uang Dong, dan bahasa resmi negara adalah bahasa Vietnam. Laos, negara agraris dengan kegiatan ekonomi di sektor pertanian di sekitar Sungai Mekong. Laos memiliki bentuk pemerintahan republik sosialis, ibu kota Vientiane, mata uang New Kip, dan bahasa Lao sebagai bahasa resmi Laos. Selanjutnya adalah negara-negara dengan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Yang pertama adalah Malaysia. Negara yang terkenal dengan mobil buatannya sendiri yang bernama Proton, serta Petronas sebagai simbol kemajuan ekonomi negara Malaysia. Malaysia memiliki bentuk kerajaan monarki konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Ibu kota di Kuala Lumpur, mata uang ringgit, serta bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara. Negara dengan sistem pemerintahan berupa kerajaan selanjutnya adalah Thailand. Negara yang terkenal dengan sebutan Negeri Gajah Putih, dengan gajah sebagai simbol kerajaan dan hewan nasional. Negara yang terkenal dengan lumbung padi ASEAN ini memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional, ibu kota Bangkok sebagai tempat penandatanganan Deklarasi Bangkok ASEAN dengan mata uang baht
dan bahasa resmi adalah bahasa Thai. Brunei Darussalam yang terkenal sebagai negara pengekspor minyak bumi dan gas alam, merupakan negara dengan pendapatan tertinggi atau negara yang makmur. Bentuk pemerintahan berupa monarki konstitusional, ibu kota di Bandar Seri Begawan, mata uang, dolar Brunei, dan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara. Kamboja yang terkenal dengan Angkor Wat, Candi Buddha, memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional, ibu kota Phnom Penh, mata uang riel, dan bahasa Khmer sebagai bahasa resmi negara. Sekian dari Bumela, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next lesson.